Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di kesempatan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama saya pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Kompetensi dasar 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan isi teks eksposisi. 1. Gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Gagasan dalam teks eksposisi ada dua, yaitu gagasan umum, gagasan utama, atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan khusus adalah pengembangan dari gagasan umum. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. 1. Membaca atau mendengarkan isi teks eksposisi dengan seksama. 2. Mencatat isi pokok teks eksposisi. Isi pokok teks eksposisi merupakan gagasan utama teks. Gagasan pokok merupakan informasi penting yang disampaikan penulis. Jadi, penentuan isi pokok informasi berdasarkan gagasan pokok tiap paragraf dalam teks eksposisi. Syarat dalam penulisan simpulan. 1. Simpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. 2. Simpulan menggambarkan isi dan paragraf. 3. Simpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Nah, sekarang coba perhatikan contoh teks eksposisi di bawah ini. Penjelasan contoh, kalimat ke-1 adalah gagasan umum. Sementara itu, sisa kalimat yang ada, yakni 2-4 adalah gambaran khusus. Cara yang paling mudah untuk menyimpulkan isi teks adalah dengan menemukan gagasan umumnya. Tentunya, tidak semua gagasan umum ditempatkan di awal paragraf. Terkait hal tersebut, terdapat 3 jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya, yakni paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jadi teks eksposisi terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah macam-macam teks eksposisi. Pertama, teks eksposisi ilustrasi. Nah, teks eksposisi ilustrasi biasanya menggunakan pengilustrasian yang sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Selanjutnya, nomor 2, teks eksposisi berita. Berisi untuk memberikan sebuah informasi dari suatu kejadian, biasanya sering kita jumpai dalam berita atau surat kabar. 3. Eksposisi perbandingan, yang menjelaskan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. 4. Eksposisi proses, berisi tentang panduan atau tata cara melakukan sesuatu. 5. Eksposisi definisi, biasanya berisi tentang pengertian dari suatu objek. 6. Eksposisi pertentangan, berisi pertentangan antara sesuatu objek dengan objek yang lain. 7. Eksposisi analisis, proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan pengembangan secara berurutan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian sudah mengerti dan memahaminya dari materi yang sudah saya sampaikan. Semoga nanti ketika ada LK, kalian dapat mengerti menjawabnya dengan baik dan benar. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, ada baiknya kita akhiri dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.